Salam kerahiman. Hari ini 7 Oktober kita akan baca dari 360 dan juga akan mendengarkan sharing dari salah satu devosan kerahiman yaitu Ibu Yeni. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam kerahiman. Saya Iren Yeni Setiawati mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esterina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan buku harian Santa Faustina nomor 360. Tahun baru 1935. Yesus suka campur tangan dalam hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Dan ia sering menggenapi keinginan-keinginanku yang tersembunyi, yang kadang-kadang sengaja aku sembunyikan dari dia. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari dia. Pada hari tahun baru, ada suatu kebiasaan di antara kami untuk menentukan dengan undian pelindung khusus bagi kami masing-masing untuk sepanjang tahun. Pada pagi hari, sementara meditasi, muncul di dalam diriku suatu keinginan tersembunyi agar Yesus yang hadir dalam Ekaristi menjadi pelindung istimewaku sepanjang tahun ini, sama seperti tahun yang lalu. Tetapi sembari menyembunyikan keinginan ini dari kekasihku, aku berbicara dengan dia mengenai segala sesuatu, kecuali mengenai keinginan yang satu itu. Ketika kami sampai di ruang makan untuk sarapan, kami membuat tanda salib dan mulai mengundi pelindung kami. Ketika aku mendekati gambar-gambar suci, di mana nama para pelindung tertulis, tanpa ragu aku mengambil satu. Tetapi aku tidak langsung membaca nama yang tertulis di sana, karena aku ingin bermati raga selama beberapa menit. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Akulah pelindungmu, bacalah. Aku langsung menatap tulisan pada kartu itu dan membacanya. Pelindung untuk tahun 1935. Ekaristi yang Maha Kudus. Hatiku melonjak kegirangan, dan dengan diam-diam aku menyingkir dari tengah para suster dan pergi melakukan kunjungan singkat kepada sakramen Maha Kudus. Di sana aku menumpahkan isi hatiku. Tetapi Yesus dengan lembut menasehati aku supaya pada saat itu aku berada bersama para suster. Demi ketaatan kepada peraturan, seketika itu juga aku pergi. Setelah membaca dan merenungkannya, saya merasakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Saya mau sharing pengalaman saya sebagai agen properti pada masa pandemi ini. Terus terang, saat ini agak susah kita mencari buyer. Tiba-tiba ada teman yang sudah lama tidak berhubungan, telepon kepada saya dan mencari sewa ruko yang murah. Kebetulan saya ada ruko yang sudah hampir habis masa sewanya. Segera kami mensurvei ruko itu dan buyer setuju dengan lokasi dan harganya. Dan bulan depan akan segera tanda tangan di notaris dan pelunasan. Puji Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Rasa-rasanya terjadi seperti kebetulan, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman. Ya, itu tadi sharing dari Ibu Yeni ya, devosan kerahiman dari Stella Maris Floyd.
Di diary 360 disebutkan, Yesus suka campur tangan dalam hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Itu sharing dari Suster Faustina mau kasih tahu kita semua bahwa Yesus itu suka ikut campur tangan ya dalam hal-hal yang paling kecil juga dalam hidup kita. Nah, contohnya tadi Ibu Yeni sudah sharing ya. Dia tahu, dikatakan oleh Yeni bahwa Yesus tuh tahu apa yang dibutuhkan. Dia bekerja sebagai agent properti ya. Jadi tugasnya menyewakan, menjual, mencari pembeli, mencari penyewa untuk properti-properti yang ada di tempat di mana dia bekerja. Nah, tapi dalam masa pandemi ini otomatis transaksi menurun, omset menurun. Itu suatu yang secara enggak langsung dia ungkapkan dalam doanya dia kepada Tuhan. Ya. Tiba-tiba ada yang telepon katanya ya. Udah lama orang ini nggak telepon. Tiba-tiba dia telepon, dia mencari ruko tapi yang harganya oke. Nah, sementara itu Yeni punya stok. Ada pemilik unit yang rukonya juga masa sewanya mau berakhir. Akhirnya diketemukanlah antara yang mau sewa dan yang punya unit. Dan terjadi transaksi. Yeni juga katakan sepertinya kayak kebetulan ya. Tapi menurut saya itulah rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu memang memperhatikan yang sekecil-kecilnya. Dengan satu transaksi, satu ungkapan, satu sharing, satu harapan, mungkin Yeni berharap, waduh masa pandemi ini transaksi saya, omset saya kecil. Tapi dalam perkara ini, dalam transaksi ini, Tuhan memberikan rahmat berkat untuk 3 pihak. Kepada Yeni yang sebagai agent, dia dapat komisi walaupun nggak besar. Tapi kepada orang yang juga butuh ruko untuk tempat usahanya, karena baru mau mulai usaha barangkali, jadi perlu cari yang sesuai harganya ya, jangan sampai harga sewanya terlalu mahal. Di satu pihak kebutuhan dia terpenuhi ya. Di pihak lain ada pemilik ruko yang masa sewanya udah mau selesai. Selanjutnya juga mungkin dia susah cari penyewa yang baru. Dia juga ditolong. Jadi melalui doa yang sangat singkat, sangat sederhana ini, Tuhan dengar, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan solusi kepada 3 pihak. Kalau dalam cerita Ibu Yeni ini ya, jadi dalam hal yang sekecil-kecilnya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi refleksi buat kita semua. Apakah kita hanya berdoa pada Tuhan kalau masalahnya udah besar, udah nggak ada solusi lagi? Kalau yang biasa-biasa kayaknya nggak perlu Tuhan, kayaknya nggak usah doa. Di sini menjadi satu contoh bagaimana Ibu Yeni berdoa kepada Tuhan dan bagaimana yang dikatakan oleh Suster Faustina ini dinyatakan. Ternyata bukan hanya kata-kata Faustina aja, tapi memang betul Yesus campur tangan, suka campur tangan dalam hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Itu bicara tentang pekerjaan, bicara tentang bisnis ya, bicara tentang keadaan ekonomi. Tapi dalam hal ini kita bisa aja bicara hal yang lain kepada Tuhan Yesus untuk hal-hal di luar itu. Mungkin dalam keluarga, mungkin dengan anak-anak. Selama masa pandemi kita punya banyak waktu untuk memperhatikan keluarga kita. Kalau waktu belum pandemi kita sibuk dari pagi sampai sore sampai malam kerja di kantor, pulang ke rumah hanya mengandalkan pembantu untuk anak-anak. Tapi sekarang saatnya Tuhan kasih kita waktu untuk bisa melihat pertumbuhan anak itu hari lepas hari seperti apa. Nah, selanjutnya di diary juga disebutkan, Suster Faustina katakan tahun baru. Di kongregasinya itu ada satu kebiasaan untuk menentukan pelindung. Selama tahun ini, siapa yang jadi pelindung? Ini pun bisa kita lakukan ya dalam hidup kita sehari-hari. Ini baru mau mulai, baru masih awal bulan Oktober.
Mari kita juga minta pada Tuhan untuk kita minta siapa yang mau jadi pelindung kita selain malaikat pelindung ya, tapi kita juga bisa minta perlindungan, doa syafaat dari para santo-santo. Nah, kalau Suster Faustina, dia punya keinginan supaya yang jadi pelindung dia selama tahun tersebut adalah Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Yang jadi pelindung istimewanya selama tahun tersebut. Dan pada waktu dia ambil nama tersebut, dia juga nggak langsung berani buka ya, nggak baca. Tapi Yesus bilang, baca, aku kabulkan apa yang kau minta. Lihat ya, betapa murah hatinya Tuhan Yesus. Kalau kita punya keinginan baik, Tuhan pasti kabulkan. Dan di situ Yesus katakan, aku kabulkan permohonanmu. Akulah pelindungmu. Bacalah. Ya. Ini satu konfirmasi, Yesus itu betul-betul memperhatikan hal yang sekecil-kecilnya. Nah, contoh, kalau di dalam komunitas saya, komunitas Lumen Christi, kita juga kalau dalam pertemuan itu ada mengambil gulungan kertas ya. Jadi ambil gulungan kertas, contohnya ini ya, saya bikin gulungan-gulungan kertas. Nah, setiap anggota datang itu disilahkan ambil gulungan kertas ini. Ini bisa dianggap hadiah, bisa dianggap memotivasi, bisa dianggap juga teguran, bisa macam-macam artinya ya. Nah, setiap peserta atau setiap anggota yang hadir itu baca apa yang didapat. Kata-kata ini biasanya saya ambil dari firman Tuhan, dari keadaan sehari-hari, dari buku diary, dari mana aja. Dan apa yang dibaca juga berbeda-beda sesuai dengan yang diambil. Nah, yang lucu, ada seorang ibu, kalau diminta untuk mengambil, dia selalu merasa deg-degan. Bukan takut ya, tapi karena biasanya apa yang dia ambil itu adalah yang memang berhadapan atau berkenaan dengan apa yang sedang dia alami, permasalahan yang dia alami. Jadi setiap mau ambil itu ada rasa bukan takut ya, tapi ya ada satu perasaan yang gimana gitu ya. Nah, tapi setiap dia mengambil, pada waktu dia membaca, dia selalu bilang, betul Bu Esther, ini adalah jawaban dari masalah yang saya hadapi. Betul Bu Esther, memang Tuhan itu sepertinya memang minta saya untuk melakukan ini dan itu ya. Itu salah satu sharing. Tapi artinya ada satu ketakutan, kekhawatiran, apa ya kira-kira yang akan dia ambil. Karena ini bukan saya yang kasih. Mereka bisa ambil sendiri, baca. Dan kalau tidak mengerti, biasanya bertanya, apa ini maksudnya ya? Tapi yang maksud saya adalah gulungan kertas ini menjadi suatu teguran. Bisa kata-katanya misalnya, hendaklah engkau menghormati orang tuamu ya. Nah, di sana ada juga yang sharing bahwa betul Bu Esther, saya ada dorongan ingin menghubungi mertua saya, tapi tarsok gitu ya. Nanti besok lagi. Tapi melalui gulungan kertas ini sepertinya Tuhan mau memantapkan saya untuk menghubungi mertua saya. Ya, jadi itu dimotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau ini saya ambil sekarang, mengasihi orang-orang benar. Nah, dalam 1 bulan itu saya perlu memfokuskan diri untuk mengasihi orang-orang benar. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di dalam komunitas yang dilakukan adalah apa yang harus dilakukan selama sebulan itu menjadi satu pegangan. Tapi kalau di biaranya Suster Faustina, setiap awal tahun itu mengambil gulungan kertas ini dan memilih siapa yang menjadi pelindungnya selama tahun tersebut. Ini salah satu contoh aja. Bapak Ibu juga bisa lakukan sendiri di rumah, di keluarga masing-masing. Ada ayat, ada kata-kata yang bagus, yang menguatkan, yang menegur, yang menyentuh, bikin. Terus boleh dibagikan kepada anggota keluarga untuk sama-sama dijalani supaya ada pertumbuhan iman.
bukan sama-sama satu ini dijalanin bersama-sama, tapi ini PR-nya menjadi kita masing-masing, ya. Contoh, obat yang membesarkan hati lebih baik daripada diagnosis yang menakutkan. Ini kita renungkan. Apa yang harus bisa membesarkan hati daripada kita hidup dalam ketakutan-ketakutan. Contohnya misalnya ada seorang ibu yang sedang sakit. Masih dalam proses pemeriksaan. Udah khawatirnya lebih besar daripada penyakitnya. Waduh, nanti saya kena kanker. Waduh, umur saya nanti tinggal segini ya. Jadi maksudnya kata-kata ini bisa menghibur dia bahwa jangan pikirin diagnosis yang menakutkan, tapi cari solusinya. Obat yang membesarkan hati. Itu salah satu contoh ya. Saya lanjut aja. Nah, artinya di dalam hidup kita ini, Tuhan Yesus hari ini memberikan satu konfirmasi lagi melalui Suster Faustina bahwa dia suka ikut campur untuk hal-hal yang sekecil apapun. Kembali lagi sama seperti tadi kalau misalnya dapat golongan ya. Mengasihi orang-orang benar. Saya bisa berdoa sama Tuhan Yesus, siapa aja ya Tuhan yang mungkin di luar dari apa yang saya tahu tentang orang-orang benar. Kalau kita fokus berpikiran hanya keluarga, yang kepikir ya keluarga. Tapi kalau Tuhan memberikan pencerahan, lingkup yang lebih luas, keluarga besar, lingkup yang lebih luas lagi teman-teman, lingkup yang lebih luas lagi mungkin orang-orang yang enggak kita kenal, tapi misalnya yang kita tahu ya, bangsa Indonesia, ada pemimpinnya misalnya ya. Kita tahu misalnya presiden kita orang benar, mengasihi orang-orang benar. Kita jadi berdoa, tadinya enggak fokus jadi bisa berdoa. Jadi itulah contoh di mana apa yang kita dapat bisa menjadi lebih arahan untuk apa yang kita lakukan. Tapi dalam hal ini saya cuma mau cerita bahwa Bapak Ibu jangan khawatir untuk bercerita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, datang pada Tuhan. Seperti tadi sharing Ibu Yeni ya, hanya hal sekecil aja, hal sekecil itu, tapi Tuhan bisa memakai transaksi tersebut untuk menyenangkan tiga pihak. Pihak penyewa dikasih fasilitas rumah, ruko yang bisa dipakai untuk usaha, otomatis satu keluarga si penyewa itu bisa melakukan kegiatan, bekerja bersama-sama untuk masa depannya. Yang punya ruko juga dia mendapat uang dari uang sewa yang bisa dipakai untuk hidup selanjutnya dari memenuhi kebutuhan dari pemilik ruko tersebut. Dan untuk si agent juga jadi ada income, ada pemasukan yang mungkin dananya dia juga butuhkan untuk dipakai untuk keperluan-keperluan lain. Jadi buat Tuhan nggak ada yang susah. Buat Tuhan nggak ada yang besar, yang kecil. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Oke, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami betapa Tuhan Yesus mengasihi kami. Engkau mengirim putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk memberikan kepenuhan, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar, untuk apa saja yang kami butuhkan, yang kami hadapi. Kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menjaga kami, mendengarkan doa-doa kami, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Santa Faustina yang juga terus berdoa untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
You